Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama kali marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas bimbingan konseling individu dan kelompok ini. Di sini, teknik intervensi masalah memiliki 10 subjudul. Yang pertama, pemberian informasi. Yang kedua, pemberian nasihat. Yang ketiga, pemberian contoh. Yang keempat, penafsiran. Yang kelima, merumuskan tujuan. Yang keenam, teknik kursi kosong. Yang ketujuh, relaksi penanganan. Yang kedelapan, penanganan penuh. Yang kesembilan, disensitisasi. Yang ke-10, alih tangan. Saya Silvi Wulandari dari kelas PPIC. Tujuan saya di sini untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul Teknik Intervensi Masalah. Di sini ia memiliki latar belakang, yaitu konselor harus selalu memimpin pertemuan. Ia tidak boleh membiarkan, sebaliknya ia harus mengarahkan jalannya percakapan dan melakukan campur tangan kapanpun seorang terlihat menguasai pertemuan ini, serta konselor harus memberikan informasi yang jelas mengenai jalannya konseling yang akan dilakukan. Konselor juga memberikan informasi sejumlah layanan yang ada di bironya. Pada tahap ini, konselor masuk sedikit lebih jauh dalam dunia klien dengan penggunaan pertanyaan-pertanyaan dan pemusatan yang tepat. Dalam tahap ini, ia mengarahkan klien untuk membicarakan masalah yang ia ajukan beserta dengan latarnya. Sasarannya adalah membimbing klien untuk merumuskan masalahnya dan kemudian melanjutkan dengan pemecahan masalah. Harus jelas bahwa dalam tahap ini konselor harus mampu merumuskan sebuah masalah yang diajukan. Beberapa petunjuk dari Halley 1987 dapat kita simak. Pertama, ia menyarankan agar konselor tidak membuat tafsiran atau komentar apapun yang membuat klien melihat masalahnya dari sudut pandang yang lain. Ia hanya dituntut untuk menerima apa yang dikatakan klien. Kedua, konselor tidak boleh memberi nasihat pada tahap ini, bahkan apabila ia diminta. Yang ketiga, ia harus memusatkan perhatiannya pada usaha pengumpulan informasi dan pendapat. Yang keempat, ia harus mengarahkan perhatiannya pada satu pokok penting dan tidak terpecah pada masalah-masalah yang lainnya. Baik, yang pertama ini yaitu pemberian informasi. Di sini pemberian informasi ini dapat disebut dengan cognitive system atau sistem proses pengolahan informasi. Proses pengolahan informasi dan penyelesaian tugas. Di sini proses ini sering disebut sebagai proses pembelajaran. Dengan berjalannya kedua proses di atas dengan baik, kesulitan belajar yang sering dialami anak seperti kebosanan kantuk, kesulitan konsentrasi, dan kesulitan menyerap informasi tidak akan terjadi. Di sini pemberian informasi sama halnya dengan nasihat. Jika seorang konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa dia mengetahui hal itu. Kalaupun konselor mengetahuinya, sebaiknya tetap diupayakan agar klien mengusahakannya. Yang kedua, pemberian nasihat. Di sini pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika seorang klien memintanya. Walaupun demikian, konselor tetap harus mempertimbangkannya apakah pantas untuk memberikan nasihat atau tidak. Sebab dalam memberikan nasihat tetap dijaga
agar tujuan konselor, yakni kemandirian klien, harus tetap tercapai. Yang ketiga, pemberian contoh. Pemberian contoh di sini seperti pemberian contoh model terapi yang berlandaskan pada teori belajar dan berfokus pada kesulitan dan spesifik. Arti lainnya, beberapa penyembuhan konseling yang secara umum berlandaskan pada prinsip-prinsip belajar dan pengondisian atau conditioning. Dapat juga dengan sejumlah teknik terapi untuk membantu konseli mengubah perilaku khusus melalui teknik-teknik yang berorientasi tindakan. Yang keempat, penafsiran. Penafsiran di sini adalah memberikan penjelasan atau pengertian tentang suatu keadaan. Dalam konseling, memberikan penafsiran dimaksudkan untuk membantu klien agar dapat memahami pasti dari kejadian-kejadian dengan memberikan beberapa pandangan yang mungkin berkenaan dengan masalah yang dialaminya. Yang kelima, merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan di sini yaitu yang pertama, asesmen langkah awal yang bertujuan untuk mengeksplorasi dinamika perkembangan klien atau mengungkapkan kesuksesan dan kegagalannya, kekuatan, kelemahan, pola hubungan interpersonal, tingkah laku, penyesuaian, dan area masalahnya. Konselor mendorong klien untuk mengemukakan keadaan yang benar-benar dialaminya pada waktu itu. Asesmen diperlukan untuk mengidentifikasi metode atau teknik mana yang akan dipilih sesuai dengan tingkah laku yang ingin diubahnya. Yang kedua, goal setting, yaitu langkah untuk merumuskan tujuan konseling yang berdasarkan informasi yang diperoleh dari langkah asesmen konselor dan klien yang menyusun dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam konseling. Yang ketiga, perumusan tujuan konseling dilakukan dengan tahap sebagai berikut. Yang pertama, konselor dan klien mendefinisikan masalah yang dihadapi kliennya. Yang kedua, klien mengkhususkan perubahan positif yang dikehendaki sebagai hasil konselor. Yang ketiga, konselor dan klien mendiskusikan tujuan yang telah ditetapkan klien. Yang keempat, tekniku implementation, yaitu menentukan dan melakukan teknik konseling yang digunakan untuk mencapai tingkah laku yang diinginkan yang menjadi tujuan konseling. Yang kelima, evaluation termination, yaitu melakukan kegiatan penelitian. Apakah kegiatan konseling yang telah dilaksanakan mengarahkan dan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan konselingnya? Yang keenam, feedback, yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik, memperbaiki dan meningkatkan proses konseling. Yang keenam, teknik konseling behavioral didasarkan pada penghapusan respon atau yang telah dipelajari yang telah membentuk tingkah laku bermasalah terhadap perangsangan. Dengan demikian, respon-respon yang baru atau sebagai tujuan konseling akan dapat dibentuk. Baik, yang selanjutnya yang keenam, teknik kursi kosong. Teknik kursi kosong ini merupakan teknik yang didesain untuk membantu anggota kelompok untuk menyesuaikan aspek-aspek yang berbeda dari kepribadian mereka. Di sini teknik kursi kosong salah satunya teknik kursi dalam konseling. Teknik ini dimaksud untuk klien berkomunikasi dengan orang tertentu dan arah komunikasi
dibantu dilatihkan dengan memakai alat bantu sebuah kursi kosong. Teknik sangat terkenal dan dianggap banyak manfaatnya pada terapi Gestalt. Sering disebut sebagai teknik latihan atau permainan peran atau role playing. Kalau seorang pasien mengekspresikan ketenangannya terhadap orang lain, ia diarahkan untuk berbicara dengan orang lain yang dibayangkan sedang duduk di kursi kosong di samping atau di depannya. Setelah itu, terapi meminta pasien untuk bertukar tempat duduk dan menjawabnya seolah-olah ia adalah orang lain tersebut. Yang terapi ini mengarahkan pembicaraan antara pasien dengan tokoh imajiner dengan menukarkan kursi pada saat kritis. Dengan demikian, pasien akan belajar untuk mengerti perasaan secara lebih baik. Yang selanjutnya, yang ketujuh, relaksi atau penanganan. Di sini relaksi atau penanganan sederhana. Relaksi bertujuan untuk membantu klien yang mengalami ketegangan psikis sehingga ketegangan fisik menjadi lebih tenang dan lebih segar. Manusia merupakan makhluk yang unik. Dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa manusia diciptakan dari bahan baku tanah, kemudian ditiupkan ke dalamnya sebagai ruh yang saling terkait dan tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lainnya. Manusia bukanlah jasad tanpa ruh, bukan pula makhluk yang hanya terdiri dari ruh tanpa jasad. Selain sisi materi, Islam juga meyakini bahwa manusia mempunyai sisi ruhiyah yang ditandai dengan ditiupkannya ruh ke dalam tubuh manusia, sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalam ruh atau ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Konseling merupakan pelayanan komunikasi. Konseling merupakan pelayanan kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk multifungsi dan dimensional memiliki berbagai kebutuhan, baik berupa fisik maupun psikis. Konseling merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan psikis manusia atau bagaimana manusia mampu keluar dari berbagai masalah kehidupan yang mengganggu secara bijak. Konseling dalam perkembangannya tidak hanya populer di sekolah saja, namun juga dikenal dalam berbagai komunitas sebagai di rumah sakit. Konseling di rumah sakit disebut juga dengan konseling keperawatan. Fokus layanannya lebih kepada proses menyiapkan pasien untuk mempercepat proses penyembuhan. Istilah penyembuhan disebut juga dengan terapi terkait dengan hal tersebut. Maka, dalam artikel ini dikemukakan pengertian kaitan konseling dengan terapi serta penerapan konseling di rumah sakit atau studi di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Salah satu fungsi penyuluh agama menurut Direktorat Penerangan Agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Petunjuk penerangan agama Islam Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ini ia tunjukkan sebuah teknik pelaksanaan jabatan fungsional penyuluh agama adalah pemberian konsultasi terhadap masalah keagamaan dalam
pembangunan melalui bahasa agama yang dihadapi masyarakat baik secara perorangan maupun secara kelompok. Bimbingan dan konseling juga merupakan bagian dari konsultasi. Yang selanjutnya, yang kedelapan, yaitu penanganan penuh. Penanganan ini dalam terapi Gestalt konflik yang tentang urusan-urusan yang tidak terselesaikan, mencakup perasaan yang tidak terungkapkan seperti rasa dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, kedudukan, rasa berdosa, rasa yang diabaikan dan sebagai termasuk sebagai masalah efektif. Di sini termasuk yang pertama, penanganan kasus. Penanganan kasus pada umumnya dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus atau yang dialami oleh seseorang yang dihadapkan ke depannya sejak awal sampai dengan akhirnya. Perhatian dan tindakan tersebut dalam pengertian itu penanganan kasus meliputi sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengenalan waktu tentang kasus atau dimulai sejak mula kasus itu dihadapkan. Yang kedua, pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang dikandung di dalam sebuah kasus tersebut. Yang ketiga, penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk-seluk kasus tersebut. Yang keempat, mengusahakan upaya-upaya kasus untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan tersebut. Penanganan kasus dalam pengertian yang kasus menghendaki strategi dan teknik-teknik yang bersifat khas sesuai dengan pokok permasalahan yang akan ditanganinya. Baik, yang selanjutnya, yang kesembilan, desensitisasi. Desensitisasi ini adalah suatu teknik untuk membantu klien menurunkan atau mengumpulkan kepekaan yang lebih terhadap suatu perangsangan tersebut. Misalnya, jijik, takut, cemas yang berlebihan terhadap suasana, keadaan atau benda tertentu. Teknik desensitisasi sistematis tersebut teknik spesifik dengan pendekatan behavioristik yang dikembangkan oleh Volpe, bahwa semua perilaku neurotik adalah bentuk ekspresi dari kecemasan. Dalam mengatasi kecemasan yang dialami seorang dengan memberikan rangsangan yang membuat rasa kecemasan yang dialami seseorang dengan memberikan rangsangan yang membuat rasa cemas sedikit demi sedikit diberikan secara berangsur-angsur hingga tidak merasa cemas lagi. Hal ini dapat dipahami bahwa teknik desensitisasi sistematis mengatasi sesuatu yang menimbulkan kecemasan dengan menghapus respon-respon tidak baik melalui counter condition. Ketakutan yang berlebihan terhadap objek dan situasi tertentu lebih banyak dikenal dengan sebutan fobia, yang merupakan rasa takut yang terus-menerus terhadap objek atau situasi tertentu. Rasa takut ini biasanya tidak sebanding dengan ancamannya. Pada gangguan fobia, ketakutan yang dialami melebihi penilaian terhadap bahaya yang ada. Seseorang dengan gangguan fobia tidak kehilangan kontak realitas. Mereka biasanya tahu bahwa ketakutan yang dialami berlebihan dan tidak pada tempatnya. Fobia terjadi karena suatu kejadian eksternal secara tiba-tiba. Kejadian itu hadir serta membingungkan individu sehingga tidak tahu bagaimana menangani situasi tersebut.
Individu tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap perasaan yang dialami karena kejadian tersebut. Individu dipaksa untuk menangani perasaan yang dialami karena kejadian dalam situasi yang baru. Pada prinsipnya, kecemasan itu penting adanya meningkatkan motivasi dalam meraih sesuatu, namun akan menjadi masalah ketika yang dialami oleh individu tersebut terlebih tinggi. Kecemasan dalam menghadapi suatu peristiwa dengan intensitas yang wajar maka akan berdampak positif dan dapat meningkatkan motivasinya. Terhadap perbedaan yang signifikan antara kondisi fobia mahasiswa sebelum diberikan perlakuan dan sesudah diberikan perlakuan beberapa teknik desensitisasi sistematis. Adapun rincian pembahasan sebagai berikut. Yang pertama, fobia mahasiswa. Analisis data menunjukkan bahwa fobia mahasiswa pada saat prefect berada pada kategori yang sangat tinggi dan cukup tinggi. Setelah diberikan perlakuan berkurang menjadi kategori rendah dan kategori sangat rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa fobia bisa dikurangi dengan memberikan teknik desensitisasi sistematik karena gangguan fobia yang merupakan rasa takut yang telah terus-menerus terhadap objek atau situasi tersebut. Rasa takut yang dirasakan tidak sebanding dengan ancaman yang hadir pada gangguan fobia. Ketakutan yang dialami melebihi penilaian tentang bahaya yang ada. Sejalan dengan penelitian ini, Melinawati 2014 mengemukakan bahwa penderita fobia spesifik dapat dikurangi dengan penerapan teknik kognitif dan teknik desensitisasi. Penurunan intensitas fobia pada kasus fobia spesifik dialami dengan kecenderungan neurotik yang tinggi dan sedang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik kognitif dan teknik desensitasi efektif untuk mengurangi intensitas fobia spesifik, yang ditandai dengan adanya perubahan perilaku, pikiran yang realitas positif dan perasaan tenang dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Yang selanjutnya penelitian Nani atau Gunawina tahun 2011 memperlihatkan bahwa penderitaan fobia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terapi perilaku dapat diandalkan perannya dalam mengatasi kecemasan penderita fobia lab. Orang yang mempunyai fobia pada kondisi ketinggian dan akan berusaha menghindari ketinggian, misalnya gedung bertingkat, sementara orang yang fobia terhadap benda atau makhluk hidup akan menghindar dari benda tersebut. Seorang dengan gangguan fobia tidak kehilangan kontak dengan realitas. Mereka biasanya tahu bahwa ketakutan mereka berlebihan dan tidak pada tempatnya. Hal aneh tentu, fobia biasanya melibatkan ketakutan terhadap peristiwa yang biasa dalam hidup menjadi luar biasa, seperti takut pada hewan peliharaan, contoh kucing, ayam, kambing, dan sebagainya, atau takut pada benda-benda yang mati, contohnya boneka, untuk pada sampai kepada saraf. Yang kedua, teknik desensitisasi sistematis. Di sini analisis data menunjukkan adanya perbedaan antara hasil pretest dan posttest pada
kelompok eksperimen diduga sebagai akibat dari perlakuan berupa teknik desensitisasi sistematik yang diberikan. Hal ini dikarenakan dalam memberikan teknik desensitasi, konselor berupaya melemahkan respon emosional pada hal yang ditakuti dan diganti dengan respon positif sehingga mahasiswa secara perlahan kembali berani. Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa teknik desensitisasi sistematik efektif dalam menurunkan tingkat fobia mahasiswa. Keefektifan teknik desensitisasi menyatakan bahwa teknik desensitisasi sistematik merupakan salah satu teknik yang perubahan perilaku yang didasari oleh pendekatan konseling behavioral. Pendekatan konseling behavioral memandang kepribadian manusia pada hakikatnya adalah perilaku yang dibentuk yang berdasarkan hasil pengalaman dari interaksi individu dengan lingkungannya. Perhatian konseling behavioral adalah pada perilaku yang terlihat, sehingga konseling behavioral mendasarkan diri pada penerapan teknik dan prosedur yang berakar pada teori belajar, yakni menerapkan sebuah prinsip belajar yang secara sistematis dalam proses perubahan perilaku yang menunjukkan hal yang lebih adaptif. Yang selanjutnya adalah yang ke-10, alih tangan kasus atau referral. Alih tangan kasus yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas sesuatu yang permasalahan klien, mengalih tangankan permasalahannya itu kepada pihak yang lebih ahli. Alih tangan atau referral juga dapat diartikan apabila konselor lebih mengarahkan segenap tenaga dan kemampuannya untuk memecahkan masalah kliennya, tetapi belum berhasil, dan konseling kepada maka konselor yang bersangkutan harus memindahkan tanggung jawab pemberian bimbingan dan konseling pada pembimbing atau konselor ini kepada orang lain yang lebih mengetahuinya. Dan dapat disimpulkan dari isi semua yang telah dijelaskan bahwa kognitif sistem atau sistem proses pengolahan informasi dan penyelesaian tugas ini. Proses ini sering disebut sebagai proses pembelajaran, pemberian informasi, dan sama halnya dengan nasihat. Jika seorang konselor tidak memiliki informasi, sebaiknya dengan jujur katakan bahwa dia mengetahui hal tersebut. Pemberian nasihat sebaiknya dilakukan jika klien memintanya. Pemberian contoh model terapi yang berdasarkan pada teori belajar dan berfokus pada kesulitan spesifik. Penafsiran adalah pemberian penjelasan atau pengertian tentang suatu keadaan. Tentang teknik kursi kosong, salah satu teknik khusus dalam konseling. Teknik ini dimaksud untuk melatih klien berkomunikasi dengan orang tertentu dengan arah berkomunikasi itu dilatihkan dengan memakai alat bantu, yaitu sebuah kursi kosong. Konseling merupakan pelayanan kemanusiaan. Manusia sebagai makhluk multifungsi dan dimensional memiliki berbagai kebutuhan, baik berupa fisik maupun psikis. Yang konseling merupakan mampu keluar dari berbagai masalah kehidupan yang mengganggu secara bijak. Konseling dalam perkembangannya tidak hanya populer di sekolah saja, namun juga dikenal dalam berbagai berkomunikasi seperti di rumah sakit.
Dan alih tangan kasus ini yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan mengalihkan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli lagi.